Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin 1 April 2024, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan dimurnikan oleh darah Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perayaan Paskah kedua ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa darah anak domba Allah, Yesus Kristus, telah membenarkan dan memurnikan kita dari dosa. Karena itu, kita yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, jangan lagi ada ragu sedikit pun dalam hidup kita. Jangan lagi mau dipengaruhi atau dicemari oleh dosa. Itulah yang dimaksudkan Paulus dalam teks ini ketika ia mengkritik jemaat di Korintus yang semakin tercemar oleh dosa percabulan. Bila dibiarkan, maka dosa akan seperti ragi yang dengan cepat mempengaruhi seluruh jemaat. Dosa tidak hanya membinasakan pelakunya, tetapi seluruh jemaat akan tercemar. Dan kesalahan jemaat di Korintus tidak mendisiplinkan orang-orang yang bersalah sehingga dapat mempengaruhi jemaat lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa harus dibasmi, tetapi kasihilah orangnya. Bagaimana mengasihi orang berdosa dalam jemaat? Orang yang berdosa harus disiplin, ditegur, dibimbing, dituntun, dan digembalakan dengan kasih. Di gereja kita HKBP, setiap jemaat yang melanggar hukum Tuhan akan dijalankan ruhut parmahanion dohot pamisangon sebagai cara gereja untuk membimbing dan mendisiplinkan jemaat, supaya jemaat menyadari bahwa dosa yang telah dilakukannya dan tidak lagi berbuat dosa. Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, darah Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita dilayakkan menerima keampunan dan pembenaran dari Allah. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah dibenarkan Allah, janganlah mau lagi tercemar oleh dosa dan kejahatan. Biarlah hidup kita tetap melakukan yang baik dan benar seturut kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang Maha Kasih, atas pengajaran firman-Mu di pagi ini sebagai orang percaya dan yang dibenarkan. Kami dituntun supaya tidak lagi tercemar oleh dosa dan oleh perbuatan jahat. Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami untuk tetap melakukan yang baik dan hidup benar seturut kehendak Allah yang mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah membenarkan kami dan
nguduskan kami sehingga kami layak mendapat bagian dalam persekutuan dengan Allah, menandai bahwa kami sebagai orang-orang yang disucikan layak datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan kami datang kepadamu tidak harus membawa kurban. Kapan dan dimanapun kami leluasa menghampiri hadirat-Mu, karena kami telah dimurnikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa menjaga diri tetap hidup kudus dan takut akan Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Limpahi kami sukacita, kesehatan, damai sejahtera Allah, dan mampukan kami bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Atas penyertaan-Mu saja kami terhindar dari berbagai mara bahaya dan dari berbagai pergumulan. Kiranya belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang lemah dan berbeban berat, dan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Tuhan kiranya memperlengkapi kami rezeki dan keberhasilan atas usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.